kita belajar fenomena alam dan juga kita belajar fenomena manusia dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Memiliki prestasi juga di Olimpiade Nasional atau yang terkait dengan bidang ilmu geografi itu mungkin salah satu yang akan dilihat paling awal gitu. Kita itu setiap semester itu pasti ke lapangan. Ya mungkin semester 1, 2 itu belum siap, tapi semester 3 ke depannya kita ke lapangan. Dan pasti setiap kali kita ke lapangan ada aja momen yang pasti gak bisa dilupain. Yang dari IPS ke geografi nanti akan susah di pelajaran MIPA-nya, itu cuma mitos aja sebetulnya gitu kan. Ini masa yang lumayan krusial buat mereka karena ini akan menyangkut bagaimana mereka 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang dan mungkin seterusnya. Halo teman-teman, kembali lagi di program Jelajah Prodi Universitas Indonesia bersama saya Negi Laksmita. Kali ini kita akan berkenalan dengan jurusan yang mempelajari tentang bumi, yaitu geografi. Nah sebenarnya apa sih yang dipelajari di geografi UI dan bagaimana juga prospek kerjanya? Nah kita akan berkenalan lebih lanjut bersama dengan ketiga narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu yang pertama ada Dr. Iqbal Putut Ashidik sebagai Ketua Program Studi Sarjana Geografi UI. Selamat datang Mas Iqbal. Dan juga ada Alif Raya Zulkarnain sebagai mahasiswa aktif dari Angkatan 2022. Dan juga dari kalangan alumni ada Mas Welling Suseno sebagai Chief Product and Strategy di AgriLabs ID. Halo, Selamat makasih. datang. Selamat datang. Ya, jadi itulah ketiga narasumber kita kali ini dan kita langsung saja ya, langsung bertanya nih kita kepada Mas Iqbal. Nah, nih saya mau nanya, sebenarnya apa saja sih yang dipelajari di ilmu geografi ini? Jadi geografi ini sebetulnya ada di dua dunia ya. Ada di dunia yang science, IPA, ada juga dunia IPS-nya gitu ya. Jadi ada interaksi antara lingkungan fisik dan manusia di dalamnya. Kita belajar dua-duanya. Jadi kita belajar fenomena alam dan juga kita belajar fenomena manusia dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Jadi interrelasi antara kehidupan manusia, antropologi, dan juga kondisi lingkungan fisik. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman SMA nih yang lagi mikir gitu, jadi nggak cuma IPA doang nih geografi gitu, ada juga IPS-nya. Jadi ternyata ada interaksi antara alam dan juga manusianya yang pasti ya. Gitu ya kira-kira ya Mas ya? Betul. Betul. Ya berarti kalau kayak gitu kan ada juga nih Mas ilmu geologi. Apa sih bedanya Mas geografi sama geologi itu? Sebetulnya kalau geologi itu salah satu bagian yang menjadi fokus dalam pembahasan geografi. Karena salah satu aspeknya tadi adalah lingkungan fisik. Kita tahu lingkungan fisik ada iklim, meteorologi gitu ya, klimatologi, air, ada hidrologi juga, ada tanah gitu ya, ada batuan. Nah batuan itu bagian dari bidang ilmu geologi. Jadi sebetulnya secara akademik kita juga mempelajari beberapa hal mengenai aspek geologi. Memang tidak terlalu dalam, tapi karena itu bagian dari lingkungan fisik, kita juga pengen tahu. Karena bisa jadi kondisi geologis itu mempengaruhi tadi adanya aktivitas manusia. Seperti itu kira-kira. Jadi benar-benar itu adalah sebuah bagian, tapi kalau di geografi ini benar-benar dipelajari lagi tentang interaksinya tersebut ya. Seperti gitu. itu. Kak. Oke, mungkin saya mau tanya juga nih Mas, perbedaannya antara geografi UI dan juga di geografi di universitas lain tuh apa ya Mas ya? Pada umumnya prodi geografi itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 100 prodi. Sekitaran itu ya. Wah banyak ya. Kita punya satu asosiasi yang namanya Ikatan Geografi Indonesia atau IGI. Kebetulan saat ini ketuanya di Geografi UI. Ya. Oke. Jadi kalau dari sisi prodi itu memang ada ciri khas masing-masing. Ada yang dia di bawah Fakultas MIPA. Jadi kemipaannya ada di situ ya. Misalnya di Geografi UI kita di bawah Fakultas MIPA. Tapi ada juga yang berdiri sebagai fakultas sendiri. Misalnya di Universitas Gadjah Mada. Mereka berdiri sebagai Fakultas Geografi sendiri. Ada juga yang nanti lebih ke arah pendidikan. Misalkan di Universitas Negeri Jakarta, geografinya di bawah Fakultas Fisip. Jadi di bawah ilmu yang sifatnya lebih sosial gitu ya. Karena fokusnya memang pendidikan gitu ya. Jadi ada ciri khas yang berbeda-beda antara prodi.
karena di MIPA mungkin kita lebih kental kemipaannya juga. Makanya di geografi UI kita juga belajar mengenai matematiknya, kimianya, kemudian biologi juga. Karena ternyata kemipaannya ini juga sangat terkait dengan aspek manusia gitu ya. Karena semuanya menempati ruang. Jadi itu gitu. semuanya adalah bidang pengamatan dari geografi. Oh, Kira-kira oke. seperti itu. Mungkin setelah saya tanya dari Mas Iqbal, saya mau tanya ke Alif nih gitu. Kan tadi Mas Iqbal udah cerita tentang macam-macam ya, apa namanya, tentang di UI itu belajar seperti apa gitu. Nah, apakah itu salah satu alasan kamu masuk geografi UI atau kamu punya alasan lain untuk masuk ke sini? Wah, sebenarnya kalau misalnya alasan masuk kayak ini, kalau misalnya mau jujur-jujuran, kalau misalnya aku milih geografi itu karena kan waktu setelah COVID itu kan ya kita harus langsung masuk kuliah dan sebagainya gitu. Ya kalau sejujurnya saya milih geografi ya biar masuk UI. Tapi Oke. alhamdulillah makin lama, wah ini bener nih pilihan saya ini. Jadi Hmm. memang dari awal ya nggak begitu minat banget, tapi lama-lama bahasanya kecantol kalau kata Mas Iqbal. Oh, bagus lah. Jadi senang Mm-mm, dengarnya kalau kamu kecantol sama ilmu geografi ya. betul. Apa sih yang kamu suka dari apa yang kamu pelajarin sekarang ini di geografi? Karena seperti kata Mas Iqbal tadi, geografi itu nggak cuman IPA-nya juga, tapi IPS-nya pun juga dipelajarin. Yang akhirnya kalau misalnya, kalau aku kan memang dari pengalaman aku dari semester 1 dan sebagainya itu mainnya di luar MIPA. Oh, Jadi oke. ke FISIP pun juga kadang-kadang sering di Oh sini. iya, Jadi oke. sebenarnya pun bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sini tuh ternyata nyambung. Padahal saya dari MIPA dan akhirnya pun Hmm. juga saya bisa bawa wawasan MIPA itu ke teman-teman di sini. Jadi ibaratnya tuh jadi penyambung lah ya antara MIPA Hmm. sama teman-teman yang non MIPA gitu. Sebenarnya Hmm. itu sih yang kerennya geografi buat aku. Iya, jadi cukup fleksibel ya, Iya, tidak terkungkung di satu mm-mm, kotak betul. ilmu gitu ya. Oke. Apakah itu juga karena bentuk fleksibilitas dari ilmu geografi ini membantu kamu dalam beradaptasi di dunia kuliah? Hmm, sebenarnya kalau misalnya aku lihat-lihat ya, kalau misalnya dari segi adaptasi masuk kuliah Hmm. itu memang dari satu sisi ada adaptasi yang akademiknya. Mm-mm. Karena kan geografi itu MIPA. Untungnya pas Mm-mm. SMA aku juga MIPA. Jadi Mm-mm. kalau dari segi akademik ya alhamdulillah nggak kaget lah. Misalnya Mm-mm. kalau misalnya orang yang IPS masuk ke geografi pasti kaget karena Hmm. khususnya di UI. Mm-mm. Karena harus ketemu dengan mata kuliah fisika dasar, kimia dasar, Oh, oke. biologi dan sebagainya. Dan mungkin bagi yang IPS itu juga agak berat. Tapi Hmm. untungnya alhamdulillah aku IPA. Jadi mungkin dari segi akademik adaptasinya nggak begitu banyak. Tapi Oke. mungkin kalau misalnya dari segi dunia kampus, Mm. karena kalau di geografi itu praktikumnya banyak, kita ke lapangannya harus berkelompok dan macam-macam. Jadi mau nggak mau kita harus berkumpul, bergaul dan sebagainya. Jadi kalau dari segi kultur kuliah, alhamdulillah itu membantu banget sih. Saya mungkin langsung masuk ke bertanya ke Mas Welling nih Mas. Ya, kan Mas sebagai alumni geografi UI ini sudah berkiprah di dunia pekerjaan sudah cukup lama juga mungkin. Nah, kira-kira Mas boleh cerita tentang sedikit perjalanan karir Mas untuk menerapkan ilmu geografi dalam pekerjaan Mas? Oke, oke. Eh, Boleh cerita sedikit juga nih ya. Kalau saya di berkarir ini bisa dibilang mengalami 3 fase ya, 3 tahap. Pertama, kebetulan saya kuliah bareng Mas Iqbal Oh, gitu kan, lulus juga bareng. wah, oke. Pertama karir juga bareng kerjanya sebagai Oh, asisten dosen di mm-mm, Geografi UI. mm-mm, Jadi kalau yang tahap pertama itu kita udah nggak usah bicara lagi ya mengenai hubungan antara keilmuan dengan implementasinya di dunia kerja gitu kan. Cuman bedanya saya sama Iqbal, saya waktu itu dapat opportunity untuk bisa masuk ke industri energi terbarukan. Saya bekerja di perusahaan yang fokusnya itu mencari potensi suatu lokasi yang bisa dikembangkan untuk pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik tenaga air atau mini hydro juga. Tuh. Di situ peran geografi sangat lumayan krusial ya, terutama dalam kebetulan tanggung jawab saya itu gimana caranya bisa mencari potensi di berbagai lokasi yang ada di Indonesia ini untuk bisa dikembangkan sebagai pembangkit listrik, mm. gitu kan. Karena kita bicaranya air, ini sumbernya yang menjadi fokus itu adalah sungai. Jadi kerjaan saya itu menganalisis potensi-potensi sungai yang ada di Indonesia mana nih, pada posisi yang mana atau lokasi yang di mana dia berpotensi secara teknis untuk dikembangkan pembangkit listrik. Nah, terus juga
menariknya kenapa geografi menjadi krusial, seperti kata tadi juga Mas Iqbal udah cerita gitu kan, bahwa kita nggak belajar hanya masalah fisik saja gitu ya, tapi juga terkaitan dengan sosial, manusia segala macam gitu kan. Dan di pekerjaan itu memang kalau kita bicara mengenai mana lokasi yang terbaik, itu kita nggak hanya bicara mengenai potensi dari suatu parameter fisik kayak airnya bagus apa enggak, ketersediaannya seperti apa, iklimnya seperti apa, mendukung untuk bisa dibangkitkan secara panjang atau tidak gitu kan. Tapi kita juga melihat tuh di daerah situ uh, aksesibilitas jalannya tuh seperti apa, terus jarak dengan desa terdekatnya seperti apa, culture masyarakat setempat itu seperti apa, yang mana nanti dirangkum semuanya untuk bisa melihat bahwa oh lokasi tersebut tidak hanya bagus secara fisik ya gitu kan, tapi secara keseluruhan atau kalau kita bicara dalam dunia perusahaan itu visible untuk dikembangkan dari sisi bisnis. Terus tahun 2018, 2019 saya coba peruntungan baru nih untuk masuk ke dunia entrepreneurship. Itu saya bersama teman-teman gitu kan bangun usaha yang sebetulnya masih berhubungan juga sama apa namanya bidang ilmu geografi itu sendiri. Pada masa itu lagi gandrung ya kita semua tahu ya pada masa itu lagi gandrung startup, dunia startup itu kan saya coba untuk membangun itu. Dulu tesisnya adalah gini. Pada masa itu kalau misalnya kita bicara mengenai membandingkan antara startup global dengan startup lokal gitu kan. Misalnya kayak di bidang e-commerce, di global punya Amazon gitu kan. Terus di Indonesia udah muncul tuh kayak Tokopedia, Bukalapak yang mana bisnisnya berkembang sampai mencapai valuasi yang lumayan besar, miliar dolar. Kalau yang berhubungan sama geonya seperti apa gitu kan. Nah waktu itu kita melihatnya kayak ada Google Maps nih gitu kan. Google Maps sendiri kan walaupun dia bagian dari Google, tapi secara bisnis itu besar juga gitu kan untuk entity si Google Maps itu sendiri. Belum lagi yang mirip-mirip dengan itu kayak Hero Maps, TomTom gitu kan. Cuman di Indonesianya ada atau belum gitu kan, waktu itu masih belum ada sama sekali. Makanya saya coba memberanikan diri untuk mengeksplor di situ. Oke, makasih Mas Meli. Mungkin saya akan kembali lagi tanya ke Mas Iqbal nih Mas. Tadi udah belajar tentang potensinya dan juga aplikasinya di dunia nyata kayak gimana, pengalamannya Alif juga gimana di dunia kuliah juga. Kalau misalnya teman-teman SMA ini mau masuk geografi itu tuh seberapa ketat sih Mas dan apa saja sih syaratnya untuk bisa masuk ke geografi ini? Oke. Mungkin untuk jauh tuh saya harus lihat contekan dulu ya, karena Ya, kita boleh, Mas. sebetulnya sempat menghitung nilai keketatan namanya ya. Jadi kalau misalkan kebetulan karena urusan saya dengan program studi, jadi memang setiap tahun ada seperti evaluasi gitu ya, evaluasi. Nah kita menghitung nilai keketatan dari setiap prodi ya, dari kapasitas maksimum yang bisa ditampung oleh program studi dan berapa banyak jumlah pendaftarnya gitu ya. Jadi kalau dihitung sebenarnya geografi itu termasuk yang moderate lah dari sisi keketatan gitu ya. Di antara program-program studi di MIPA dengan nilai kurang lebih 9%. Rasio antara jumlah total kapasitas dengan pendaftar yang memilih prodi gitu ya. Nah itu masih dianggap sebagai sebuah keketatan yang moderate dalam klasifikasinya gitu ya. Mungkin yang lebih tinggi ada di program-program studi lain misalnya seperti biologi yang kurang lebih angkanya tidak terlalu berbeda sih, cuma memang masih dalam taraf yang mirip lah intinya gitu. Jadi itu kira-kira gambaran keketatannya. Kalau syaratnya sendiri sebetulnya tidak ada persyaratan khusus karena tadi seperti disampaikan kami pun memang secara faktanya menerima mahasiswa atau menerima siswa yang berasal dari IPA dan juga IPS gitu. Jadi setiap tahun kan kita mencoba mengevaluasi ya, terutama jalur SNBT ya, yang kita bisa lihat dari jalur prestasi. Pendaftarnya ada yang dari IPS juga dan itu kami bisa terima juga gitu ya. Karena begitu kita lihat dari sisi akademisnya itu bisa masuk. Memang nanti sedikit struggle-nya seperti Alif bilang, ada di semester-semester awal di mana mereka akan menghadapi mata kuliah kemipaan. Mulai dari matematika dasar, fisika dasar, kimia umum, aljabar linear, dan juga pengantar sains data. Seperti itu. Dan mungkin mau tanya sedikit tentang IPA dan IPS-nya lagi Mas. Jadi
Karena lucunya geografi ini diajarkan biasanya di IPS ya gitu, sedangkan ini masuk ke dalam MIPA gitu. Jadi saya pun juga dan juga mungkin teman-teman juga mungkin lebih terasa lega gitu ya, bisa menerima dari IPS juga gitu. Berarti itu dilihatnya kalau dari IPS dari nilai transkrip nilainya kah Mas? Atau langsung dari tesnya juga kah? Ya, jadi kalau terutama untuk urusan prodi itu biasanya memang evaluasi langsung pada saat penerimaan dari jalur prestasi. Kalau misalkan kebetulan ada prestasi misalnya di bidang olimpiade kebumian, kemudian memiliki prestasi juga di olimpiade nasional atau yang terkait dengan bidang ilmu geografi, itu mungkin salah satu yang akan dilihat paling awal gitu ya. Selain mungkin nanti prestasi akademisnya juga ya. Tapi sekarang sepengetahuan saya memang di sekolah itu ada juga yang menerapkan mekanisme merdeka belajar, sehingga meskipun mereka dari IPS tetap bisa mengambil mata pelajaran yang sifatnya IPA gitu ya. Jadi nilai-nilai standar seperti itu sebetulnya akan bisa digunakan sebagai komponen yang menentukan dia bisa diterima atau tidak. Sebenarnya tidak ada yang khusus dari komponen nilai yang akan kita lihat. Memang biasanya kalau jalur prestasi ini kan memang lihat dari track record ya, nilai rapot selama beberapa semester ke belakang gitu ya. Mungkin seperti itu sih, jadi tidak ada satu parameter khusus lah intinya seperti itu. Sekarang mungkin saya mau tanya nih ke Alif nih, kan kamu sudah masuk di geografi, nah kamu tuh apa saja sih yang dipersiapkan untuk masuk ke geografi? Mungkin sebenarnya tadi kayak kata Mas Iqbal ya, kalau misalnya dari segi yang IPS masuk ke geografi yang susahnya itu di mata kuliah fakultasnya, yang kemipaan gitu. Kalau aku justru kan dari SMA nggak pernah belajar geografi, nggak dapet matkulnya, mata pelajarannya gitu. Nah lebih ke aku gimana belajar geografi dari nol. Iya. Jadi apa saja yang kamu ngerasa ngulang dari nolnya itu belajar dari konteks apanya nih? Karena kalau kata Mas Iqbal tadi kan, kalau misalnya dari segi geografi, kita belajar dari geologinya, dari iklimnya dan sebagainya. Dan itu kan sudah dibahas ya di yang mungkin mata pelajaran geografi IPS gitu. Nah kalau aku kan belum ada basicnya sama sekali kalau itu. Jadi bener-bener belajar dari nol kalau misalnya itu. Dari belajar ngapalin nama batuan lah, kandungan kimianya lah, terus proses hujan dan macam-macam fisikanya lah. Itu belajar dari nol. Sekarang saya mau tanya ke Mas Welling lagi nih Mas. Kembali berbicara tentang aplikasi dunia geografi di dunia nyata. Kalau Mas sendiri yang sudah berkecimpung di dunia karir yang sudah banyak perspektifnya nih Mas, boleh saya tanya tentang kalau di perkembangan dunia ini apalagi yang serba digital ya, perubahan apa sih yang paling terasa gitu dalam konteks ilmu geografi ini? Sekarang perkembangan digitalisasi ya, yang mana ini sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi, itu pengaruhnya besar banget ya terhadap bidang ilmu geografi ini, terutama di pasar tenaga kerja. Gitu. Jadi kalau tadi kan Mas Iqbal juga udah sebutkan bahwa di geografi ini kan mempelajari mengenai bagaimana interaksi antara parameter fisik dengan sosial manusia segala macam. Memang kalau dalam konteks apa yang kita lakukan sebagai profesional di dunia kerja, itu memang kita lebih menitik beratkan ahli geografi ini kemampuan analisisnya sebetulnya. Jadi kalau kita bicara analisis itu sendiri kan, kita kan pasti membutuhkan data, kumpulan data-data, kumpulan informasi, bagaimana mengelola data itu, mengumpulkan, terus merapihkan, terus kemudian menganalisis. Nah, teknologi ini datang untuk mempercanggih sih sebetulnya, menghasilkan hasil yang lebih tajam, dan yang pasti mempercepat prosesnya. Jadi memang si teknologi ini atau digitalisasi ini sangat berpengaruh sekali sih. Kurang lebih seperti itu sih. Ngomong-ngomong tentang potensi perkembangan industri geografi ke depannya pasti juga nyambung dengan potensi tentang pekerjaannya juga. Jadi saya mungkin akan mulai tanya ke Mas Iqbal nih Mas. Mungkin untuk tentang prospek kerjanya Mas dari lulusan geografi ini seperti apa sih bentuknya? Prospek kerja lulusan geografi cukup luas, jadi karena sekarang semua aspek atau bidang pekerjaan sepertinya tidak lepas dengan kebutuhan informasi lokasi. Apalagi kita sekarang udah makin kenal dengan peta lewat aplikasi
pesan makanan, ngantar barang dan sebagainya. Jadi hampir sebagian besar bidang pekerjaan bisa diisi oleh lulusan geografi. Prinsipnya semua yang menempati ruang itu menjadi objek pengamatan geografi. Mulai dari kementerian ya, misalkan di bidang pemerintahan gitu ya, perhutanan, ATR BPN, kemudian juga menjadi salah satu tempat di mana banyak lulusan kita yang terserap ke sana sebagai jenjang karirnya gitu ya. Kemudian ada Mas Welling di sini yang juga berkarir di entrepreneurship, menggunakan pengetahuan spasialnya dan data-data spasial seperti citra satelit untuk kebutuhan analisis gitu ya. Jadi cukup sangat luas bahkan ya kalau kita bisa bilang gitu ya. Hampir setiap aspek itu bisa diisi oleh lulusan geografi. Karena mindset spasialnya sangat bisa dipakai hampir di setiap aspek seperti itu kira-kira. Iya, jadi potensinya itu nggak hanya dalam bidang swasta, tapi ternyata di institusi dari pemerintahan Ya. juga sangat dibutuhkan gitu ya. Setelah ngomongin potensi, mungkin saya tanya ke Mas Welling lagi nih, Mas, untuk yang sudah punya pengalaman tentang bekerja di bidang geografi yang sangat luas dan sangat lebar ini. Tantangan terbesarnya Mas dalam dunia karir selama Mas ini punya karir bertahun-tahun ini itu apa sih Mas dalam bidang geografi ini? Oke, sebenarnya tantangannya lumayan berubah-ubah sih sebetulnya, sangat dinamis ya. Dulu waktu awal karir lebih ke bagaimana mengenalkan bahwa ini bisa mendukung proses bisnisnya mereka, kira-kira seperti itu. Jadi banyak proses edukasinya lah di situ. Sebetulnya proses edukasi sampai sekarang ya, karena memang tadi yang udah disebutkan juga bahwa ini kan mulai sebenarnya potensi geografi ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam sektor. Cuman perkembangannya juga belum semua sektor juga kayak aware atau notice mengenai bahwa mereka membutuhkan itu. Makanya kita perlu proses edukasi terus-menerus. Terus tantangan yang berikutnya ini tadi yang terkait dengan digitalisasi. Karena sekarang semua sangat berkaitan dengan teknologi, mau nggak mau kita juga harus adaptif terhadap kebutuhan tersebut gitu kan. Apalagi ini geografi kita bicaranya mengenai bagaimana kita melakukan analisis gitu kan, melihat sesuatu, memperspektifkan sesuatu gitu kan. Kalau kita tidak adaptif dengan itu, kita pasti ketinggalan lah dari sisi ketajaman yang bisa kita hasilkan, insight yang kita hasilkan gitu kan, kecepatan insight yang kita hasilkan, itu kita sangat membutuhkan hal tersebut sih. Kira-kira itu sih yang paling yang paling dibutuhkan saat ini sih. Sebelum kita masuk ke bagian penghujung acara nih, saya mungkin mau bertanya kepada Mas Iqbal, Alif, dan Mas Welling tentang mungkin pesan-pesan atau tips-tips nih untuk teman-teman SMA nih yang punya minat ke geografi gitu. Mungkin secara umum nggak harus termasuk yang pengen masuk geografi gitu, dan juga pasti tentunya yang ingin masuk ke geografi UI. Mungkin bisa dimulai dari Mas Iqbal. Oke. Jadi pada prinsipnya kita itu setiap individu itu punya special minded gitu ya. Ada yang sudah terasa, ada mungkin yang belum sangat terasa gitu ya. Jadi karena itu sebetulnya secara alami ada di diri kita, maka itu bisa sangat berguna nanti dalam mengembangkan potensi yang ada di diri kita masing-masing gitu ya. Makanya mungkin kalau kalian memang berminat gitu ya untuk senang lihat hal-hal sekitar, kemudian senang jalan-jalan, senang melihat sebuah fenomena-fenomena di lapangan, itu bagian dari bidang ilmu geografi gitu ya. Dan itu sangat bisa pada akhirnya nanti juga bisa digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan gitu ya. Dan juga kebijakan. Sehingga sebetulnya banyak sekali potensi yang bisa digali dan secara individu kita itu bisa sangat strategis berperan di dalam masyarakat. Ya, seperti itu. Luar biasa pesannya. Terima kasih Mas Iqbal. Sama-sama. Iya, boleh dilanjutkan ke Alif, mungkin juga bisa cerita tentang pengalaman kamu juga apa yang sangat berkesan gitu sambil bercerita tentang ini pesannya juga. Sebenarnya pasti kalau misal yang paling berkesan di geografi itu pasti setiap kali kita ke lapangan. Kita itu setiap semester itu pasti ke lapangan. Ya mungkin semester 1, 2 itu belum siap, tapi semester 3 ke depannya kita ke lapangan. Dan pasti setiap kali kita ke lapangan ada aja momen yang pasti nggak bisa dilupain, yang akhirnya berbeda-beda gitu di setiap semester. Misalnya semester 3
kami itu ada kuliah lapang pertama yang mau ke Sukabumi. Kalau nggak salah nanti juga minggu ini bakal ada yang berangkat ya angkatan bawah ya. Jadi kami ke Sukabumi dan mungkin kalau misalnya yang paling berkesan bagi saya tuh adalah waktu pas lagi di kuliah lapang, kami itu jalan-jalan ke desa, tahu-tahu kita jalan-jalan, jalannya hilang. Tahu-tahu kita hilang di hutan. Waduh. Oke. Tapi ya akhirnya kita bisalah dengan ada peta offline yang kita pegang, akhirnya kita mundur, ketemu lagi pemukiman. Itu mungkin di semester 3, di semester 4 saya hilang lagi. Lagi hujan, gak ada sinyal sampai dicari-cariin dosen. Ternyata saya untungnya dapet ada semacam kiai lokal yang punya rumah, dia ngundang saya masuk. Di situ saya makan, saya ngobrol, makan sayur dan sebagainya. Buat saya itu berkesan sekali. Mungkin semester 5 pun juga balik lagi ke lapangan tapi nggak hilang kali ya, sebenarnya di Iya Jakarta. harusnya. Soalnya di Jakarta. Sudah di Tapi Jakarta. di sini kami oke. ke kampung-kampung lah dan akhirnya kami bisa ngeliat kondisi bahwa wah di Jakarta pun bahkan ada yang hidup kayak begini gitu. Kami ketemu aktivis-aktivis relawan lokal itu pas kami turun lapangan di semester 5. Kemarin di semester 6 kami balik lagi ke desa dan itu saat kami lagi pengambilan data dan ini lucu banget. Pas lagi kami lagi ngumpul-ngumpulin, lagi pertanyaan dan lagi wawancara gitu, ternyata ada satu warga yang motornya mogok. Oh. Jadi buat bantu ya kami berenam satu kelompok kita tempel motornya ke sana. Jadi sekalian ngumpulin hasil wawancara, kami pun juga ibaratnya ngikutin membantu warga lokal gitu. Dan mungkin yang baru kejadian kemarin, saya sama Mas Iqbal kemarin ada program pemetaan ruang bermain anak di Kampung Rio, nggak jauh dari Universitas Indonesia. Nah itu kami mengadakan semacam program sosialisasi karena kan kalau misalnya di wilayah kampung kan ya tahulah kalau misalnya anak-anak bermain itu kan pasti di mana-mana lah ya, mungkin di jalan lah dan sebagainya dan itu kan tidak aman. Jadi yang pengen kami cari itu adalah gimana di satu sisi anak-anak itu kita tahu ruang bermainnya di mana, jadi bisa kita lihatlah mungkin kondisinya kayak gimana, mungkin dia ini kurang aman dari segi fasilitasnya atau dia dekat dengan jalan jadi anak-anak bisa berkeliaran nanti ada resiko dengan dengan kendaraan gitu dan sebagainya. Tapi di satu sisi lain juga kami mau ngasih semacam feedback juga ke kampungnya yaitu kami adakan sosialisasi gadgetholic karena memang ya kalau misalnya anak-anak nggak bisa main di luar ya mau nggak main di dalam dan main di dalam kan ya pasti ujung-ujungnya gadget kan, Mobile Legend dan sebagainya gitu. Nah akhirnya di satu sisi ibu-ibunya kami sosialisasikan mengenai bahayanya gadgetholic, anak-anaknya pun kami ajak untuk pemetaan. Dan mungkin terakhir dari Mas Meling nih ada kesan dan pesannya gitu Apa ini pesan-pesan buat teman-teman SMA. teman-teman SMA ya? Sebenarnya ini penting banget ya, karena kalau berdasarkan pengalaman saya dan saya melihat ini masa yang lumayan krusial buat mereka karena ini akan menyangkut bagaimana mereka 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang dan mungkin seterusnya gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena gimana pun juga kuliah di jenjang S1 itu bakal kemungkinan besar ya bakal menjadi kayak identitas kita. Walaupun kita mau berusaha belok nanti di kemudian hari gitu kan, tapi biasanya tuh apa namanya ya kayak dia terbawanya itu susah untuk dilepaskan lah kira-kira gitu. Kayak saya mau mencoba untuk saya bukan geo tapi akhirnya geografi lagi gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi kalau untuk teman-teman SMA dan kalau misalnya membandingkan saya dulu ya waktu memilih kita ini masih sangat terbatas untuk mengetahui informasi-informasi mengenai lapangan dunia kerja, potensi ke depan prospek karirnya seperti apa segala macam. Paling kita bisa mengetahui dari ya lingkungan yang terdekat kita gitu kan kayak orang tua, teman-teman gitu kan, saudara gitu kan. Kalau sekarang ini kan udah lumayan luas, kita bisa mencari informasi di mana aja gitu kan dari siapa aja dan kita juga bisa terinspirasi dari mana aja dan siapa aja juga gitu kan. Ya pesannya untuk ya explore sedalam-dalamnya gitu kan. Terus pikirkan baik-baik, hati-hati karena ini menyangkut teman-teman SMA itu 10, 20 tahun dan seterusnya yang akan datang gitu kan. Terus kemudian ya pilihlah secara bijak ya berdasarkan kemampuan, berdasarkan keinginan, minat segala macam atau enggak ya memang berdasarkan niat ya. Karena segala sesuatu pasti bisa dipelajarin kayak tadi yang dari IPS ke geografi nanti akan susah
pelajaran MIPA-nya itu cuman mitos aja sebetulnya gitu kan. Kenyataannya mungkin iya juga sih gitu kan. Tapi intinya semua bisa dipelajarin kalau misalnya memang ada kemampuan gitu kan. Dan sekali lagi ya lebih ke coba luangkan waktu yang lebih lebih niat lah untuk itu gitu. Dan emang nggak apa-apa kerja keras, emang masa itu yang harus kita curahkan untuk bisa dapat yang terbaik di jenjang kuliah nanti sih. Ya, kita sudah masuk di penghujung program kali ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio. Terima kasih kepada Dr. Iqbal Putut Ashidik sebagai Ketua Program Studi Sarjana Geografi UI. Terima kasih, Mas. Dan terima kasih juga kepada Alif Raya Zulkarnain sebagai mahasiswa aktif dari Angkatan 2022. Terima kasih, Alif. Dan juga dari kalangan alumni, terima kasih kepada Mas Welling Suseno sebagai Chief Product and Strategy di agrilabs.id. Terima kasih Mas Welling sudah datang ke studio. Baik, semoga perbincangan kali ini memberikan informasi dan wawasan yang cukup ya untuk kamu yang minat ke geografi UI. Jadi ditunggu ya untuk kamu di Universitas Indonesia. Sampai jumpa lagi di program Jelajah Prodi selanjutnya.